Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Okta, Nida Rafa, Mia Khaironisa, Rizky Widianingrum, dan saya sendiri Bagus Juga Suara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efek sikap konsumen pada niat pembelian hijau, analisis jalur meta analitik. Selanjutnya ada beberapa yang akan kelompok kami jelaskan. Ada latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Di era ini, kekhawatiran akan pemanasan global, perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, serta populasi udara dan air semakin meningkat. Sehingga semakin banyak konsumen yang sadar akan degradasi lingkungan yang mereka hadapi. Kerusakan lingkungan tersebut mulai mengubah gaya hidup konsumen dan aktivitas bisnis sehingga memunculkan green marketing. Pemasaran hijau dalam praktik bisnis ini melibatkan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pemasaran barang dan jasa yang dianggap ramah lingkungan dan memelihara serta merangsang perilaku dari sikap konsumen yang pro lingkungan. Konsep green marketing ini telah menginspirasi konsumen untuk membeli atau memperoleh green product. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa sikap dan perilaku konsumen sedang dalam proses pergeseran. 3 dekade terakhir melibatkan peningkatan jumlah perusahaan internasional yang terlibat dalam produksi hijau dan konsumen membeli dan merangkul green product. Skenario ini juga dikenal sebagai sikap kesenjangan nilai perilaku, misalnya terlepas dari sikap positif pelanggan terhadap produk ramah lingkungan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsumen arus utama tidak membeli produk ramah lingkungan seperti yang diperkirakan dan pangsa pasar produk ini secara teratur, lebih rendah dari 4% dari keseluruhan penjualan. Hingga saat ini, banyak penelitian tentang perilaku konsumen ramah lingkungan menyoroti bahwa konsumen semakin termotivasi untuk membeli barang ramah lingkungan. Namun mungkin ada hambatan dan mendorong khusus terutama dalam konsumsi sehari-hari yang memperumit green product intention. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, banyak peneliti sebelumnya yang menyelidiki setiap sikap konsumen dan niat beli berkaitan dengan produk ramah lingkungan dengan menggunakan teori of planned behavior atau teori perilaku terencana. Pada Joshi dan Rama 2015 menunjukkan bahwa TPB gagal menangkap hubungan antara variabel sikap atau kepedulian lingkungan dan sikap konsumen yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi niat beli hijau. Untuk tujuan ini, model Green Repurchase Behavior atau perilaku pembelian hijau diadopsi karena merupakan salah satu model yang menjelaskan alasan dibalik kesenjangan sikap perilaku yang diamati sehubungan dengan green product. Nah, model memprediksi dan menjelaskan sikap konsumen menggunakan faktor motivasi yang pada gilirannya mengarah ke green purchase intention. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah konstruksi Theory of Planned Behavior atau TPB berpengaruh terhadap sikap konsumen dan green purchase intention? Yang kedua, apakah konstruksi Green Purchase Behavior berpengaruh terhadap sikap konsumen terhadap green product? Yang ketiga, apakah sikap konsumen memediasi pengaruh hubungan konstruksi Green Purchase Behavior terhadap green purchase intention? Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini untuk memberikan demonstrasi yang jelas dari penerapan metode meta-analytic methods dikombinasikan dengan structural equation modeling untuk mengintegrasikan teori of planned behavior dan green purchase behavior untuk menyelidiki efek langsung dan tidak langsung dari sikap konsumen dan pendahulunya pada green purchase intention. Lalu ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh konstruksi teori of planned behavior terhadap sikap konsumen dan green purchase intention. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh konstruksi green purchase behavior terhadap sikap konsumen terhadap green product. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh hubungan konstruksi green purchase behavior terhadap green purchase intention yang dimediasi oleh sikap konsumen.
Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil temuan baru mengenai hubungan konstruk Theory of Planned Behavior, Green Purchase Behavior, dan Green Purchase Intention. Lalu ada kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan pedoman manajemen perusahaan green product untuk memperhatikan TPB dan GPB sehingga dapat meningkatkan green purchase behavior. Selanjutnya, Senida Ralfa Afifah NIM 037 akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu untuk hipotesis pertama, pengaruh konstruksi TPB pada sikap konsumen dan Green Purchase Intention. Menurut Bangko dan Jin 2017, juga menurut Paul et al. 2016, mengemukakan bahwa konstruksi TPB dapat berfungsi sebagai penentu langsung Green Purchase Intention. Demikian pula menurut Machum et al. 2016, menunjukkan bahwa sikap konsumen, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh positif langsung dan yang signifikan terhadap Green Purchase Intention. Maka menghasilkan hipotesis A1 yaitu terdapat hubungan antara sikap konsumen terhadap green product dan Green Purchase Intention. Lalu hipotesis 1B terdapat hubungan antara norma subjektif dan Green Purchase Intention. Lalu untuk hipotesis 1C terdapat hubungan antara kontrol perilaku yang dirasakan dan Green Purchase Intention. Untuk hipotesis 1D terdapat hubungan antara norma subjektif dan sikap konsumen terhadap green product. Lalu yang terakhir, hipotesis 1E, terdapat hubungan antara kontrol perilaku yang dirasakan dan sikap konsumen terhadap green product. Selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran untuk hipotesis kedua, yaitu konstruksi Green Purchase Behavior dan pengaruhnya terhadap sikap konsumen terhadap green product. Menurut Kalafatis et al. Pada tahun 1999, menunjukkan bahwa keyakinan lingkungan dapat mempengaruhi sikap konsumen yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Green Purchase Intention. Maka menghasilkan hipotesis 2A yaitu terdapat hubungan antara keyakinan lingkungan dan sikap konsumen terhadap green product. Menurut Nor et al. 2012 mengemukakan bahwa pengetahuan dan kesadaran lingkungan berkaitan dengan degradasi lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk sikap konsumen terhadap green product. Maka menghasilkan hipotesis 2B yaitu terdapat hubungan antara pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen terhadap green product. Lalu yang terakhir, hipotesis 2C yaitu terdapat hubungan antara kesadaran lingkungan dan sikap konsumen terhadap green product. Menurut studi yang dilakukan oleh Michel et al. 2017 mengemukakan bahwa hubungan positif antara kesadaran lingkungan dan sikap konsumen terhadap green product. Maka menghasilkan hipotesis D yaitu terdapat hubungan antara kesadaran lingkungan dan sikap konsumen terhadap green product. Lalu menurut Hartman and Apaulaza Ibanez pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa konsumen yang memiliki sikap positif dan kepedulian lingkungan lebih mungkin untuk terlibat dalam green customer behavior. Maka menghasilkan hipotesis 2E yaitu terdapat hubungan antara kepedulian lingkungan dan sikap konsumen terhadap green product. Selanjutnya, kerangka pemikiran untuk hipotesis ketiga yaitu peran mediasi sikap konsumen pada hubungan konstruksi Green Purchase Behavior terhadap Green Purchase Intention. Di Thailand, menurut Maisum et al. 2017, mengemukakan bahwa sikap konsumen memediasi hubungan antara pengetahuan lingkungan dan Green Purchase Intention. Penelitian sebelumnya juga mengemukakan bahwa sikap memediasi pengaruh kepedulian lingkungan terhadap Green Purchase Intention. Menurut penelitian Aman et al. 2012, Kahola et al. 2014, dan Paul et al. 2016. Maka menghasilkan hipotesis 3A yaitu sikap konsumen memediasi hubungan antara keyakinan lingkungan dan Green Purchase Intention. Hipotesis 2B, sikap konsumen terhadap green product memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan Green Purchase Intention. Hipotesis 3C, sikap konsumen terhadap green product memediasi hubungan antara pengetahuan lingkungan dan Green Purchase Intention. Hipotesis 3D, sikap konsumen terhadap green product memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan Green Purchase Intention. Lalu yang terakhir, hipotesis 3E, sikap konsumen terhadap green product memediasi hubungan antara kepedulian lingkungan
dan Green Purchase Intention. Dari uraian kerangka pemikiran yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu paradigma penelitian untuk sikap konsumen dan Green Purchase Intention. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan kajian pustaka. Di sini terdapat Theory of Planet Behavior. Planet Behavior Theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut. Menurut Adzen tahun 2005. Kemudian menurut Nguyen et al. Tahun 2019, 3 faktor utama TPB yang relevan dengan Green Purchase Intention adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Di sini yang pertama ada subjective norm. Menurut Adzen tahun 1991 mengartikan bahwa norma subjektif adalah keadaan lingkungan seorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditujukan. Kemudian perceived behavior control. Kontrol perilaku persepsian adalah ukuran kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu perbuatan, menurut Hawk dan Fugman tahun 2005. Lalu selanjutnya, consumer attitude merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi, atau peristiwa, menurut Adzen tahun 1991. Sikap dapat dideskripsikan sebagai perasaan senang atau sebaliknya yang dimiliki konsumen terhadap green products atau green marketing. Baik, selanjutnya di sini terdapat green purchase behavior. Menurut Suprapti tahun 2010 menyatakan perilaku konsumen didefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa yang diharapkan akan memenuhi berbagai kebutuhannya. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu environmental belief, yaitu sikap perilaku atau tindakan yang cenderung memiliki kepedulian lingkungan menurut Stern tahun 2000. Kemudian environmental knowledge, menurut LaRoche et al. Dan Septiviani et al. 2014, konsumen yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan juga disebut dengan green orientation, yang pada masa mendatang juga diprediksikan akan meningkat. Kemudian environmental awareness, menurut MK et al. Tahun 2017, environmental awareness adalah untuk memahami kerapuhan lingkungan dan perlunya pelestarian. Kemudian environmental consciousness. Environmental consciousness mengacu pada faktor psikologis yang menentukan kecenderungan individu terhadap perilaku pro-lingkungan, menurut Zeleny dan Scholz tahun 2000. Kemudian environmental concern. Menurut Angelovska et al. Tahun 2012 menyatakan bahwa kepedulian lingkungan adalah suatu alat prediksi yang memungkinkan atas perilaku pembelian produk ramah lingkungan. Selanjutnya di sini terdapat Green Purchase Intention. Menurut Huang et al. Tahun 2014, niat beli hijau adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu produk setelah mereka menyadari bahwa itu adalah produk hijau atau merek hijau. Adapun menurut Shidik dan Widodo tahun 2018, niat atau minat membeli produk ramah lingkungan mengacu kepada pribadi konsumen dalam mengkonsumsi produk ramah lingkungan ketika konsumen mengetahui manfaat produk ramah lingkungan dan memiliki kemauan dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan Nonik, Ambar, dan Hirdiana tahun 2022 dengan judul Pengaruh Persepsi Nilai Persepsi Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Terhadap Produk Hijau pada Niat Beli Hijau Konsumen Air Mineral Ades di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa sikap terhadap produk hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli hijau air mineral Ades di Yogyakarta. Selanjutnya, menurut hasil penelitian Jajanan Arianis tahun 2021 dengan judul Perilaku Konsumen Hijau pada Remaja, studi di daerah aliran Sungai Citarum, Jawa Barat, Indonesia, menyatakan hasil ini menunjukkan nilai yang baik
dalam arti responden sudah ada kemauan untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan. Kesadaran semakin tinggi terhadap pelestarian lingkungan membuat banyak masyarakat semakin ingin untuk melakukan tindakan nyata atau peduli terhadap lingkungan, antara lain dengan mengkonsumsi produk ramah lingkungan. Kemudian ada pun hasil penelitian Pratiwini Putu Deviari Kusuma tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Lingkungan dan Green Advertising terhadap Sikap Lingkungan dan Niat Beli Hijau, serta pengaruh sikap lingkungan terhadap niat beli hijau konsumen di Starbucks Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan dan iklan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap lingkungan dan niat beli hijau, dan sikap lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli hijau. Sementara itu, menurut penelitian Frankie Farah et al. Tahun 2019 yang berjudul Menjelajahi Niat Konsumen Muda Terhadap Produk Hijau, penelitian ini merupakan upaya untuk menguji niat konsumen muda terhadap produk hijau menggunakan versi diperpanjang dari teori perilaku terencana atau Planned Behavior Theory atau TPB yang menggabungkan kesediaan untuk membayar premi dan kepedulian terhadap lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis meta-analytic method yang dikombinasikan dengan structural equation modeling adalah metode yang digunakan untuk mengungkap data kuantitatif. Teknik ini digunakan untuk mengintegrasikan model Theory of Planned Behavior dan model Green Purchase Behavior Sarumati tahun 2014. Terdiri dari beberapa poin metode penelitian, yaitu sampel penelitian, penelitian literatur, kriteria inklusi dan eksklusi, prosedur analitis, dan bias publikasi. Sampel penelitian sebanyak 90 studi dengan rincian 82 artikel jurnal, 1 makalah yang tidak diterbitkan, 4 disertasi, dan 3 makalah konferensi proceeding yang sudah memenuhi inklusi kriteria. Artikel paling awal yang disertakan diterbitkan pada tahun 1992, sedangkan artikel terbaru yang diidentifikasi diterbitkan pada Februari tahun 2019. Studi ini terdiri dari peserta yang berasal dari 29 negara berbeda, termasuk studi yang dilakukan di Barat, terdiri dari 9 sampel, dan negara-negara non-Barat terdiri dari 85 sampel. Maka sampel dalam penelitian ini 94 sampel. Selanjutnya, yang pertama ada penelitian literatur. 5 langkah diambil untuk menentukan sampel dalam penelitian, yaitu berkonsultasi dengan artikel sebelumnya, melakukan pencarian di database elektronik, melakukan pencarian dengan kata kunci yang tepat, melakukan pencarian dengan kata kunci mirip dengan sikap konsumen, dan melakukan pencarian tidak terstruktur dengan memanfaatkan Google. Yang kedua ada kriteria inklusi dan eksklusi. Sebanyak 17.600 hasil dihasilkan melalui pencarian menggunakan kata kunci. Setelah melakukan penyaringan, maka dipilih 90 artikel yang melaporkan 94 set data yang memenuhi kriteria inklusi dalam prosedur meta-analisis dan memberikan total 38.622 peserta. Yang ketiga ada prosedur analisis. Matriks korelasi meta-analitik dan MASEM digunakan untuk menguji hipotesis. Tes heterogenitas dilakukan pada semua studi yang disertakan. Analisis regresi berganda tertimbang kuadrat terkecil digunakan untuk menguji efek moderator. MASEM dijalankan dalam perangkat lunak analisis struktur momen atau AMOS 24.0. Model fit diukur dengan menggunakan indeks goodness of fit. Dan yang keempat ada bias publikasi untuk mengatasi file drawer problem yang sering dikaitkan dengan meta-analisis. Untuk mengurangi masalah file drawer ini, peneliti menghitung N-file save menurut Rosenhal tahun 1979, uji Eger, dan Van Helmont. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada bukti bias publikasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel korelasi rata-rata efek acak dan statistik heterogenitas untuk rangka terpadu. Dapat dilihat pada tabel tersebut menunjukkan asosiasi meta-analisis untuk masing-masing konstruksi kerangka terintegrasi. Hasil menunjukkan bahwa semua korelasi tertimbang rata-rata berbeda secara signifikan. Dapat dilihat pada tabel dari beberapa penelitian, Green Purchase Intention atau GPI memiliki hubungan dengan sikap konsumen sebesar 0,41, diikuti oleh kontrol perilaku yang dirasakan atau PBC sebesar 0,38,
dan norma subjektif atau SN sebesar 0,38. Demikian pula korelasi antara variabel lainnya, berkisar antara 0,35 hingga 0,48. Dengan demikian, hasil mendeteksi tingkat menengah hubungan antara sikap konsumen dan pendahulunya. Hasil penelitian selanjutnya berikut merupakan analisis moderator, hasil analisis regresi kuadrat terkecil tertimbang. Hasil uji heterogenitas menunjukkan bahwa semua hubungan bergantung pada variabel tambahan yang dimoderasi mereka menurut Higgins et al. Tahun 2003. Tabel ini menampilkan temuan dari studi regresi WLS untuk menguji efek moderasi konteks budaya bersama dengan moderator metodologis. Dalam analisis ini, status publikasi dan tahun bukanlah moderator signifikan dari hubungan antar konstruk. Berdasarkan hasil tahun publikasi, ternyata asosiasi sikap konsumen dengan Green Purchase Intention tidak melemah dari waktu ke waktu. Hasilnya juga menunjukkan bahwa asosiasi pengetahuan lingkungan dengan Green Purchase Intention secara signifikan lebih besar di negara-negara non-barat. Selanjutnya, asosiasi sikap konsumen dengan pengetahuan lingkungan lebih kuat di negara-negara barat. Selanjutnya, setiap pengaruh yang signifikan dari multikolinearitas antara moderator diselidiki untuk semua model regresi WLS. Asosiasi maksimum di antara moderator adalah 0,28. Faktor invasi varians maksimum dan toleransi minimum masing-masing sebesar 1,89 dan 0,32. Pada analisis moderator, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dan tipe responden menjelaskan beberapa bentuk perbedaan pada penelitian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Hairunisa, NIM 38. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah dijelaskan oleh saudari Alia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan hasil meta-analisis untuk korelasi antara antecedent, sikap konsumen, dan Green Purchase Intention. Tabel di sini menunjukkan korelasi tertimbang rata-rata dalam nilai pertama dari setiap entry variabel, di mana jumlah studi ditempatkan sebagai nilai kedua dan total ukuran sampel ditempatkan sebagai nilai ketiga. Semua korelasi signifikan pada nilai P kurang dari 0,001, di mana tanda hubung strip menunjukkan bahwa tidak ada penelitian yang tercermin dalam meta-analisis yang mengevaluasi hubungan antar variabel terkait. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji analisis jalur meta-analitik. Nah, di sini hasil dari uji analisis jalur tersebut menunjukkan bahwa norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, kesadaran lingkungan, kepedulian lingkungan, pengetahuan lingkungan secara bersama-sama menjelaskan 54% varians dalam sikap konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai R sebesar 0,540. Sedangkan norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan menjelaskan 25% varians dalam Green Purchase Intention. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai R sebesar 0,251. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji hipotesis 1. Nah, di sini terdapat sikap konsumen dalam hipotesis 1A. Pengaruhnya terhadap Green Purchase Intention di sini memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 0,250. Juga ada norma subjektif dalam hipotesis 1B. Pengaruhnya terhadap Green Purchase Intention adalah positif dengan nilai koefisien 0,194. Lalu ada kontrol perilaku yang dirasakan dalam hipotesis 1C terhadap Green Purchase Intention memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 0,189. Lalu hipotesis 1D yaitu pengaruh norma subjektif terhadap sikap konsumen memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 0,124. Namun di sini hubungan antara kontrol perilaku yang dirasakan dan sikap konsumen memiliki pengaruh yang negatif dengan nilai koefisien yaitu negatif 0,145. Oleh karena itu hipotesis 1A, 1B, 1C, dan 1D diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis 2, di mana hasil koefisiensi menunjukkan bahwa beberapa konstruk dikaitkan dengan sikap konsumen semuanya berhubungan positif.
termasuk pengetahuan lingkungan dengan nilai koefisiensi 0,087, kepedulian lingkungan dengan nilai koefisiensi 0,308, dan kesadaran lingkungan dengan nilai koefisiensi 0,470. Kesadaran lingkungan dengan nilai koefisiensi 0,409 berhubungan positif dengan sikap konsumen, tapi keyakinan lingkungan memiliki koefisien 0,010, di mana di sini nilai p-value-nya 0,067, yang artinya tidak berhubungan dengan sikap konsumen. Dengan demikian, hipotesis 2A ditolak, sedangkan hipotesis 2B, 2C, 2D, dan 2E diterima. Berikut adalah tabel analisis regresi model penuh, langsung, dan tidak langsung. Dari tabel di sini bisa diketahui bahwa sikap konsumen secara parsial memediasi efek dari 5 faktor keyakinan lingkungan, pengetahuan lingkungan, kesadaran lingkungan, kepedulian lingkungan, dan kesadaran lingkungan pada Green Purchase Intention. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Di sini hasil menunjukkan bahwa konstruk model Green Purchase Behavior dapat memajukan validitas prediktif kerangka Theory of Land Behavior dalam domain green marketing. Hasil menunjukkan efek dan analisis jalur meta-analitik menunjuk kepada 4 masukan. Yang pertama, hasil berkontribusi pada literatur green marketing dengan memberikan dukungan empiris tambahan untuk 3 konstruksi Theory of Land Behavior, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam memprediksi Green Purchase Intention bersama dengan efek signifikan dari pengetahuan lingkungan, kesadaran, kepedulian, dan kesadaran sebagai konstruksi tambahan dalam memprediksi sikap konsumen. Yang kedua, hasil tersebut bertentangan dengan hasil efek langsung, di mana keyakinan lingkungan tidak memiliki pengaruh langsung pada sikap konsumen. Yang ketiga adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka terintegrasi dengan 4 faktor, yaitu pengetahuan lingkungan, kesadaran, kepedulian, dan kesadaran, di mana menunjukkan kecocokan model keseluruhan yang lebih baik, dan keempat faktor tersebut memiliki pengaruh kuat pada model Theory of Land Behavior. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa sikap konsumen secara parsial memediasi efek dari 5 faktor Green Purchase Behavior, yaitu keyakinan lingkungan, kesadaran lingkungan, pengetahuan lingkungan, kepedulian lingkungan, dan kesadaran lingkungan pada niat beli hijau atau Green Purchase Intention. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.